Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, kita akan melanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman. Hari ini akan kita baca cabang iman yang ke-42, As-Saniyah wal Arba'un min Syu'abil Iman, yaitu al-iqtisad fin nafaqah wa tahrimi aklil mal bil batil. Seimbang dalam mempergunakan nafkah, sederhana dalam mempergunakan nafkah dan tidak memakan harta dengan cara yang batil. Para bapak dan ibu sekalian, Islam tidak melarang kita untuk memanfaatkan fasilitas yang Allah sediakan di kehidupan dunia ini, tetapi Islam memberikan arahan agar pemanfaatan fasilitas apapun yang ada di dunia ini secara proporsional, efektif, efisien. Jangan sampai mempergunakan apapun yang Allah sediakan dalam kehidupan kita itu dengan percuma, terbuang percuma, atau istilah Pak Ustadznya itu israf. Istilah lain adalah tabzir. Apa bedanya tabzir dengan israf? Kalau tabzir itu mempergunakan harta yang Allah berikan untuk hal-hal yang sama sekali tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, mungkin hanya sesuai keinginan. Kalau israf, boros, itu mempergunakan sesuatu ya untuk sesuai kepentingannya, sesuai kebutuhannya, itu cuma berlebih, tidak efisien. Itu namanya israf. Baik israf maupun tabzir atau mubazir itu dilarang oleh ajaran agama kita, ajaran Islam. Dalam banyak ayat Allah memberikan arahan dalam mempergunakan fasilitas, memanfaatkan fasilitas hidup itu, diantaranya dalam surat Al-Isra, Al-Furqan, dan ayat-ayat lain. Allah berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabassutha kullal basti fataqauda malumam mahsura. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, artinya terlalu bakhil, terlalu hemat sampai apa yang dibutuhkan tidak dicukupi, tetapi juga janganlah kamu terlalu mengulurkannya, membukanya, karena kalau itu kamu lakukan terlalu bakhil ya tidak, mestinya terlalu boros ya tidak. Kalau itu kamu lakukan terlalu bakhil atau boros, kamu akan menjadi orang yang tercela dan menyesali diri. Itu arahan Allah, firman Allah di surat Al-Isra ayat 29. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya itu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan ia melakukannya, membelanjakannya di tengah-tengah itu. Boros tidak, kikir ya tidak. Ini salah satu sifat dari orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, naha an salasin. Hadis ini adalah hadis fi'liyah atau ungkapan yang disampaikan oleh Mughirah tentang apa yang dilakukan Rasulullah, ya, bukan qauliyah, bukan sabda Nabi, tetapi apa yang pernah Rasulullah lakukan kemudian diceritakan oleh sahabat.
yaitu seorang sahabat bernama Mughirah bin Syu'bah. Dia menceritakan bahwa Rasulullah pernah melarang sahabatnya 3 hal, naha an salasin. Rasulullah melarang kita semuanya umat Islam dari 3 hal. Pertama adalah qila wa qala, yang kedua idha'atil mal, yang ketiga kasratis su'al. Rasulullah melarang 3 perkara, yaitu qila wa qala, banyak bicara hal yang tidak ada gunanya, bicara hal yang mungkin bahkan mengarah kepada riba, namimah dan sebagainya. Yang kedua idha'atil mal, memubazirkan, ya, membuang-buang tanpa guna harta yang kita punya, berlebih-lebihan dalam mempergunakan harta, termasuk hal-hal yang tidak ada gunanya kita buang harta itu. Dan kemudian yang ketiga kasratus soal, banyak bertanya. Para yang saya hormati, dalam kehidupan kita masih banyak sekali perilaku dan kebiasaan kita yang sering idha'atil mal dalam hal makan misalnya. Kita sering menyisakan makanan yang sesungguhnya itu ketika tidak kita buang begitu saja, itu manfaat dan mungkin dibutuhkan bagi yang lain yang miskin. Ini kentara sekali ketika kita lihat di berbagai pesta-pesta, kemudian resepsi-resepsi, itu betapa kita atau saudara-saudara kita, teman-teman kita atau yang hadir itu ingin mencoba semua jenis makanan yang disuguhkan. Tapi setiap mengambil makanan yang ia ingin cicipi, itu cenderung tidak semuanya ia makan, tersisa kemudian terbuang begitu saja. Itulah sebabnya maka Rasulullah juga di hadis yang lain melarang siapapun yang makan sampai menyisakan makanan. Kata Rasul, bisa jadi barokah dari makanan yang kita makan itu adalah justru suapan terakhir. Malah lebih ekstrim lagi, yang ini kadang dinyinyiri oleh orang-orang yang katanya sok hidupnya modern. Rasulullah menyunahkan siapapun kita kalau makan itu membersihkan jari-jari kita, jangan sampai tersisa ada makanan di jari kita. Malah lebih ekstrimnya nyun sewu dijilati jari kita, dan justru disitulah barokah dari makanan itu. Tentu bagi yang berpandangan negatif terhadap ajaran ini, mengatakan itu tidak meriayi, itu tidak modern dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud Rasulullah bukan sisi itunya, bukan tidak meriayinya atau mungkin sikap yang terkesan kayak jorok, ya. Tapi sesungguhnya adalah bagaimana kita hidup memanfaatkan fasilitas yang Allah sediakan itu seefisien mungkin, semanfaat mungkin. Bisa jadi ketika kita menyisakan nasi yang mestinya kita makan, tersisa 1/4 piring, setengah piring, itu tetangga kita, saudara kita itu sangat membutuhkan untuk makan anak-anaknya, walaupun itu setengah piring, 1/4 piring, dan itu lebih manfaat bagi saudara kita. Dan itulah Rasulullah SAW itu sangat menekankan betapa pentingnya al-iqtisad, hidup sederhana. Dan ternyata hidup sederhana itu hidup sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan, adalah cara kita untuk bisa sesegera mungkin menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak hidup secukupnya atau al-iqtisad itu, dia cenderung membutuhkan kos tinggi, dia cenderung membutuhkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga sebelum banyak harta yang ia butuhkan dan ia inginkan, dia belum akan menjadi orang yang mensyukuri apa yang Allah anugerahkan. Tapi ketika kita hidupnya iqtisad, sesuai kebutuhan, dan kemudian kita memiliki sifat qanaah, menerima apa yang Allah bagi untuk kita, maka kita akan segera menjadi orang yang syakir, orang yang mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita semuanya.
Dan ketika kita sudah menjadi orang yang syukur pada nikmat Allah, kita akan segera mungkin juga menjadi muzakki, menjadi orang yang tangan di atas. Dan Rasulullah memberikan tagline untuk kita orang-orang beriman, yadul ulya khairun min yadis sufla. Kita sangat dimotivasi untuk sesegera mungkin menjadi orang yang suka tangannya di atas daripada tangan kita di bawah. Menjadi orang yang tangannya di atas tidak harus nunggu jadi orang kaya secara material, tidak harus secara angka sebanyak-banyaknya harta kita. Itu persoalan sikap hati, persoalan bagaimana kita punya mindset tentang cukup dan tidaknya Allah memberikan harta pada kita. Ketika kita hidupnya iktisad, secukupnya, sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan, maka segera kita akan menjadi orang yang qanaah, menerima dan kemudian mensyukuri apa yang Allah berikan, dan kemudian kita segera mungkin menjadi orang yang yadul ulya tadi, tangan di atas daripada tangan di bawah. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi orang yang memanfaatkan fasilitas yang Allah sediakan dalam hidup ini se-efisien mungkin, sesederhana mungkin, karena itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.